Bab 2441. Tujuan kura-kura selanjutnya adalah kampung halaman Mia, sebuah planet bernama Blue Star. Mia juga berasal dari Bima Sakti, jadi mereka harus mengirimnya sebelum pergi ke bumi. Dengan kecepatan kura-kura yang luar biasa, mereka tiba di kampung halaman Mia, Blue Star hanya dalam sekejap mata. Namun, kura-kura raksasa itu tidak meninggalkan ruang berdimensi tinggi. Kalian bisa menungguku di sini. Kalian tidak perlu keluar kalau kita membuat kegaduhan seperti tadi. Kura-kura itu terlalu besar sehingga akan membuat orang-orang khawatir dimanapun ia berada, kata David kepada semua orang. Baiklah, David, pergilah dan antar Mia pergi. Kami akan menunggumu di sini, kata Celeste. Tuan David, Anda tidak perlu melakukan ini. Saya bisa pergi sendiri. Saya tidak ingin merepotkan Anda, Mia segera menyela. Sejak mengikuti David, dia selalu rendah hati. Dibandingkan dengan wanita-wanita lain yang bersama David, dia hanya seorang pembantu. Ayo, Mia, aku akan mengantarmu. Tidak perlu, Tuan David, saya bisa melakukannya sendiri. Apakah kamu tidak menuruti perintahku sekarang? Tidak, tidak begitu. Aku hanya tidak ingin merepotkanmu, Mia menjelaskan dengan cepat. Mia, aku harus mengatakan ini. Kau terlalu meremehkan dirimu sendiri. Anda tidak perlu melakukan itu. Selama kau bersamaku, kalian semua setara dan tidak ada yang lebih unggul dari yang lain. Astrid seperti ini, dan kau juga. Jadi, jangan lakukan ini lagi. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu mengikutiku lagi, kata David serius. Tetapi, tidak ada tapi. Jadi ini kesepakatan. Mia, kamu tidak perlu berpikir begitu. Dev, kenapa kau bawa-bawa aku? Sandy mengeluh dari satu sisi. Aku memujimu. David terkekeh. Cih, aku tidak bodoh. Kau menganggapku kasar. Kau pikir aku tidak bisa mengetahuinya. Huff, wanita-wanita lainnya tidak dapat menahan diri lagi dan menutup mulut mereka sambil tertawa. Lihat, kurasa itu juga cukup bagus jika kau bisa seperti itu. Dev, aku tidak akan senang jika kau terus-terusan memberiku contoh. Sandy menggembungkan pipinya, raut wajahnya menunjukkan kemarahan. Baiklah, aku salah. Aku bahkan tidak bisa memujimu. Jadi, aku tidak akan memujimu lagi. Kau tidak memujiku, oke. Saya mengerti, Tuan David. Terima kasih. Mata Mia memerah. Kala itu, meski ia adalah peri tari, salah satu dari 4 peri di Bima Sakti dan dicari oleh banyak lelaki, ia tahu bahwa ia selalu berjalan di ambang bahaya meski tampak kaya. Alasan utamanya adalah karena dia tidak memiliki latar belakang. Di antara peri keempat, Astrid merupakan putri kesayangan Kekaisaran Bima Sakti, sedangkan 2 peri lainnya berasal dari keluarga besar. Hanya Mia yang lahir dalam pasukan kecil di Blue Star. Dia tidak mempunyai dukungan yang kuat, sehingga dia merasa seperti berjalan di atas es tipis. Dia tidak memiliki hak untuk menolak undangan apapun dan dia hanya dapat berlari mengelilingi Bima Sakti, meskipun dari waktu siang atau malam. Jika dia tidak sedang tampil, dia sedang dalam perjalanan menuju sebuah pertunjukan. Dia selalu dimanfaatkan oleh orang-orang penting, tetapi dia tidak pernah berani mengatakan apapun. Untungnya, Fergus membantu mengekang banyak orang dengan niat jahat, sehingga memberinya kesempatan untuk bertemu David dengan aman. Mia ingin menjaga hubungan baik dengan David dan dia khawatir David akan meninggalkannya. Begitu dia kehilangan David sebagai pendukungnya, hidupnya akan menjadi lebih tragis dari sebelumnya. Jadi, dia mulai menjadi berhati-hati secara tidak sadar. Sejujurnya, dia iri pada Sandy dan para wanita lainnya setiap kali mereka bermain-main dengan David. Namun, dia tidak berani ikut serta. Sekarang setelah David mengatakan hal ini, dia akhirnya bisa berhenti khawatir. Dia merasa rileks dan tersentuh. Bab 2442. Mia tidak dapat menahan air matanya. Ia berpikir, saya sangat diberkati karena dapat mengikuti guru David dalam hidup ini. Saya bahkan rela mati untuknya. Ayo pergi. Setelah David mengatakan itu, dia meraih tangan Mia, terlepas dari apakah Mia setuju atau tidak. Kemudian, dia merobek celah ruang dan berjalan keluar bersamanya.
Di langit di atas bintang biru Bima Sakti, sebuah retakan kecil muncul dan dua sosok berjalan keluar. Kedatangan mereka tidak menarik perhatian siapapun. Mia, sebaiknya kau kembali dan berkumpul dengan keluargamu selama beberapa hari. Aku akan menjemputmu lagi nanti. Kamu belum berada di alam abadi, jadi kamu tidak bisa menunda kultivasimu. Kamu juga tidak bisa ceroboh. Kamu juga akan mendapatkan cukup umur begitu kamu berada di alam abadi, kata David lembut. Terima kasih, Master David. Aku mengerti. Aku akan bekerja keras dan mencapai alam abadi secepat mungkin agar aku tidak mengecewakanmu. Mia menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut. David masih memegang tangannya. Wajah Mia sangat merah dan dia tidak berani mengangkat kepalanya untuk menatap David. Ini adalah pertama kalinya dia berpegangan tangan dengan pria yang disukainya. Orang hanya bisa membayangkan betapa bahagianya dia. Sekarang Mia merasa seperti sedang bermimpi. Sudah kubilang, kamu tidak perlu bersikap begitu sopan padaku. Kita harus tetap berhubungan setelah kamu kembali. Oke, kemudian, keduanya menuju ke tempat kediaman Concord yang berada di Blue Star. Di planet royal yang berada di pusat Bima Sakti. Nimbus dan keluarganya duduk bersama Wilfred. Astrid, katakan padaku, kemana saja kamu selama ini? Tanya Damora. Sudah lama sekali sejak dia bertemu Astrid, jadi tentu saja dia harus bertanya di mana putrinya berada. Nimbus dan Wilfred mendengarkan dengan tenang, menunggu jawaban Astrid. Mereka juga penasaran kemana David membawa Astrid. Ibu, kami pergi ke suatu tempat bernama Kerajaan Bintang, jawab Astrid. Kerajaan Bintang, apakah jauh? Gamora melanjutkan pertanyaannya. Menurutku begitu. Namun, yang aneh adalah kami membawa kura-kura besar itu ke Star Kingdom dan kami menghabiskan waktu sekitar 2 tahun untuk pergi. Namun untuk kembali hanya butuh 10 hari. Aku juga tidak tahu kenapa. Aku tidak punya waktu untuk bertanya pada David. Gamora bersikap acuh tak acuh. Namun, Nimbus dan Wilfred saling berpandangan dengan ekspresi terkejut di mata mereka. Astrid tidak mengerti, tapi mereka mengerti. Begitu seseorang berada di alam abadi, mereka dapat merobek ruang sesuka hati dan berjalan ke ruang berdimensi tinggi dengan bebas. Jika mereka menggunakan kecepatan yang sama, semakin tinggi dimensinya, semakin jauh jaraknya jika jumlah waktu yang digunakan sama. Mereka menggunakan waktu 2 tahun ketika pergi dan hanya menggunakan 10 hari ketika kembali. Jumlah waktu yang dipersingkat sangat banyak, yang berarti mereka melakukan perjalanan dalam 2 dimensi yang berbeda. Jelas, dimensi yang mereka gunakan saat kembali lebih tinggi. Adapun seberapa tingginya, mereka tidak tahu. Lagi pula, mereka hanyalah sebagian dari Eternals dan bukan Eternals yang sesungguhnya. Jadi, bagaimana mereka bisa tahu sesuatu di atas alam abadi? Singkatnya, mereka tidak bisa yakin apakah David yang menjadi lebih berkuasa setelah bertahun-tahun, atau orang lain. Astrid, apakah kamu kembali bersama tim asli? Nimbus tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya. Coba kupikirkan. Kurasa ada orang tambahan. Siapa ini? Tuanku. Bab 2443. Tuan. Anda punya tuan. Siapa dia? Apakah dia laki-laki atau perempuan? Apa identitas mereka? Seberapa kuat mereka? Nimbus mengajukan sejumlah pertanyaan ketika mendengar putrinya memiliki seorang guru. Seseorang tidak mengakui tuannya berdasarkan keinginannya. Begitu diakui, mereka akan berbagi akar yang sama. Banyak kekuatan di Bima Sakti adalah keluarga. Jika mereka memiliki hubungan darah, maka mereka akan lebih bersatu. Bukan berarti tidak ada kekuatan yang mempunyai guru dan murid, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Ketika mereka mendapatkan seorang guru, kehidupan dan kematian mereka terikat bersama. Jika seseorang adalah seorang guru, ia akan menjadi setengah orang tua bagi muridnya. Setelah hubungan ini terjalin, maka hubungan tersebut akan bersifat permanen. Itulah sebabnya Nimbus sangat menghargai hal ini. Ini bukan masalah kecil. Astaga! Ayah, kau bertanya begitu banyak kepadaku. Mana yang harus kujawab terlebih dahulu? Pertanyaan Nimbus membingungkan. Astrid, jawab aku satu per satu. Apakah tuanmu seorang pria atau wanita?
Nimbus mengulang pertanyaan pertama. Jika pihak lainnya adalah seorang pria, dia akan khawatir putrinya telah ditipu. Astrid sangat terlindungi sejak kecil, dan dia tidak pernah mengalami kejahatan dunia luar. Meskipun David ada di sekitar dan dia mungkin tidak perlu khawatir tentang hal ini, Nimbus tetap tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya. Dia seorang wanita, tentu saja. Astrid memutar matanya ke arah ayahnya. Siapa identitasnya? Kepala sekte Iridescent. Apakah dia kuat? Siapapun yang bisa menjadi kepala sekte, tentu saja, kuat. Seberapa kuat? Kudengar Celia mengatakan bahwa dia adalah seorang Eternal Realm PL Sovereign Ranker, yang juga merupakan peringkat terakhir dari Eternal Realm. Jika dia berhasil menembus level itu lagi, dia akan menjadi Saint Parsial. Astrid merenung dan menjawab. Dia tidak terlalu memperhatikan perbedaan pangkat. Meskipun demikian, dia masih mengetahui beberapa hal setelah dipengaruhi. Ketika Nimbus dan yang lainnya mendengar itu, mereka menggigil. Puncak peringkat penguasa alam abadi. Dia akan menjadi orang suci sebagian setelah dia menerobos. Kekuatannya cukup untuk memusnahkan semua galaksi di dekatnya. Sementara ketiganya masih tercengang, Astrid tiba-tiba menambahkan, meskipun master hebat, dia masih jauh dari David. Ayah, ibu, kakek Wilfred, kalian tidak tahu. David adalah kepercayaan semua makhluk cerdas di Star Kingdom karena dia menyelamatkan Star Kingdom. Jika bukan karena dia, Star Kingdom pasti sudah diserbu dan tersebar. Ketika Astrid mengatakan itu, dia menunjukkan ekspresi bangga di wajahnya. Semakin luar biasa David, semakin terbukti bahwa dia benar tentangnya. Siapakah yang tidak menginginkan lelaki yang disukainya menjadi lelaki yang memiliki semangat pantang menyerah? Astrid membuat keputusan besar saat itu untuk pergi bersama David dan pergi ke tempat baru. Beruntungnya, para wanita tidak pernah menganggapnya sebagai orang luar. Astrid bahagia tinggal bersama semua orang, dan dia tidak pernah menyesali keputusannya. Nimbus dan yang lainnya masih dalam keadaan syok, dan informasi baru Astrid semakin mengejutkan mereka. Bab 2444. Seorang peringkat puncak Sovereign Realm abadi berjarak bermil-mil dari David. Seberapa kuatkah David? Apakah dia seorang santo? Tidak, dia jelas seorang saint. Kalau bukan, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan untuk menyelamatkan Star Kingdom? Ketiganya merasa seolah-olah otak mereka tidak berfungsi lagi. Mereka tidak bisa mengerti. David baru saja masuk ke Eternal Realm saat dia meninggalkan Star Kingdom. Jadi bagaimana dia bisa melintasi alam abadi dan mencapai alam suci dalam waktu sesingkat itu? Dia mungkin berbakat, tapi dia tidak mungkin berbakat seperti itu, kan? Nimbus dan Wilfred terjebak di alam abadi sebagian untuk waktu yang sangat lama, dan mereka berdua tahu betapa sulitnya menjadi seorang abadi sejati. Namun, jika menyangkut David, semuanya semudah makan dan minum. Dia tidak menemui kendala apapun. Bahkan Saint Realm pun tak mampu menghentikannya, apalagi Eternal Realm. Mungkin dia benar-benar orang terpilih. Kecuali jawaban ini, mereka tidak dapat mengerti bagaimana David bisa sampai ke tempatnya saat ini. Dia tidak hanya menciptakan sejarah karena mustahil bagi siapapun untuk melakukan ini di masa depan. Jadi, dapat dikatakan bahwa dia telah melampaui semua orang sejenisnya sebelum dan sesudahnya. Setelah 1 menit, ketiganya menghembuskan napas panjang dan keras. Astrid menyeringai. Dia bisa menebak pikiran mereka ketika ayah, ibu, dan kakek Wilfred menunjukkan ekspresi heran di wajah mereka. Kala itu, ia selalu beranggapan ayahnya adalah sosok yang memiliki semangat pantang menyerah. Apapun yang ditemuinya dan masalah apapun yang dihadapinya, semuanya dapat diselesaikan selama ayahnya ada di sana. Saat bertemu David, Astrid mengetahui bahwa ada seseorang yang bahkan lebih luar biasa daripada ayahnya. Di Star Kingdom, banyak sekali orang yang lebih luar biasa daripada ayahnya. Astrid, kamu tidak berbohong, kan? Kamu tidak bercanda denganku, kan? Nimbus kembali sadar dan bertanya. Astrid tidak senang saat mendengar itu. Dia cemberut dan kesal. Ayah, apa yang kau katakan? Kau tidak percaya padaku. Kapan aku pernah berbohong padamu? Aku mengatakan yang sebenarnya kepadamu.
Aku tidak mengada-ada. David memang luar biasa. Kalau kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya padanya lain kali saat dia datang menjemputku. Astrid, jangan terlalu banyak berpikir. Aku tidak meragukanmu. Namun, apa yang kau katakan terlalu sulit dipercaya. Sebelum David, kupikir aku akan menjadi orang pertama di Bima Sakti yang menjadi abadi. Namun, dia tidak hanya menjadi seorang abadi lebih cepat dariku, dia bahkan menjadi seorang saint sekarang. Aku tidak berani mempercayai ini. Bagaimana seseorang bisa berkultivasi dengan sangat cepat? Nimbus menjelaskan sambil tersenyum paksa. Kalau saja dia bukan putrinya, dia tidak akan percaya sepatah kata pun. Ayah, akan selalu ada seseorang yang lebih baik darimu. Bahkan jika ayah tidak percaya, itu akan terjadi. Ayah akan tahu betapa besarnya dunia ini jika ayah keluar dan melihatnya. Alam semesta ini begitu besar, dan Bima Sakti hanyalah peradaban rendah. Tinggal di sini hanya akan membuatmu bodoh. Astrid tidak dapat menahan diri untuk tidak mendidik ayahnya. Selain David, dia mungkin satu-satunya di Bima Sakti yang berani mengatakan hal ini kepada Nimbus. Terus terang saja, setelah Astrid dan para wanita sampai di Kerajaan Bintang, mereka hanya tinggal di Sekte Iridescent dan tidak pergi kemanapun. Akan tetapi, hal itu tidak menghentikan mereka untuk mencari tahu tentang Kerajaan Bintang dari murid-murid Sekte Iridescent lainnya. Astrid, apakah begini caramu berbicara kepada ayahmu? Kritik Gamora. Ibu, aku hanya mengatakan yang sebenarnya, oke. Aku tidak mengada-ada. Meskipun kamu benar, kamu tidak bisa mengatakan itu. Dia ayahmu dan kamu harus menghormatinya. Meskipun kamu akan melampaui ayahmu di masa depan, kamu juga harus menunjukkan rasa hormat kepadanya. Ibu, aku tidak merendahkannya. Sebaliknya, aku hanya ingin dia tahu betapa besarnya dunia luar sehingga dia akan termotivasi. Astrid tampak kesal. Baiklah, sebaiknya kau berhenti membicarakan ini. Aku mengerti apa yang Astrid coba katakan. Dibandingkan dengan peradaban menengah dan tinggi, Bima Sakti memang sangat rendah. Sebagai seorang raja, aku bertanggung jawab atas ini jadi kurasa aku harus mengasingkan diri untuk memikirkan cara menerobos ke alam abadi, kata Nimbus serius. Bab 2445. Kemudian Astrid mulai bercerita tentang apa yang dialaminya. Dia berbicara tentang bergabungnya Star Kingdom dengan Iridescent Sect, dan mengakui Nova sebagai gurunya. Kemudian, dia berbicara tentang meninggalkan Star Kingdom. Dia menjelaskan secara rinci. Semua orang mendengarkannya dengan serius. Mereka sangat ingin tahu tentang segala sesuatu di peradaban tingkat 7 Star Kingdom. Ketika Astrid memberitahu mereka bahwa David memberi mereka semua 2 kotak kayu kecil yang dapat menyelamatkan mereka saat terjadi krisis, mereka semua sangat tertarik. Astrid, apakah kamu mengatakan bahwa David memberimu 2 hal yang dapat menyelamatkan nyawamu selama pelayaran? Tanya Wilfred penasaran. Ya, kakek Wilfred, David bilang mereka adalah kloningan yang baru-baru ini ditelitinya dan mereka memiliki kekuatan yang sama dengan David. Namun, mereka juga memiliki kelemahan, yaitu mereka hanya bisa bertahan hidup selama 2 jam, jawab Astrid. Baiklah, bisakah kau menunjukkannya pada kami? Ya, kenapa tidak? Dia mengeluarkan 2 kotak kayu kecil yang indah untuk ditaruh di atas meja. Wilfred dan yang lainnya menatap kotak kayu itu dengan hati-hati. Setelah memperhatikan dengan teliti, mereka tidak melihat sesuatu yang aneh pada kotak-kotak itu. Mereka juga tidak merasakan kekuatan apapun dari kotak-kotak itu. Bagi mereka, itu hanya kotak kayu biasa. Hanya ini, tanya Nimbus. Ya, itu mereka. Astrid mengangguk. Kita bisa memanggil klon David saat kita membukanya. Sekalipun Astrid menjawab dengan tegas, mereka masih ragu-ragu. Itu hanya kotak kayu biasa. Bisakah kotak itu memanggil klon Saint Realm untuk membantu dalam pertempuran dan menyelesaikan krisis? Jadi kamu tinggal membukanya saja. Tanya Wilfred lagi. Dia merasa itu sedikit tidak bisa diandalkan. Tidak, ada segel di kotaknya. David mengajari kami cara memanggil kloningan itu, jelas Astrid. Pantas saja kita tidak bisa merasakan apapun. Ketiganya akhirnya mengerti. Namun mereka masih sedikit ragu. Sudahkah kamu membukanya? Tidak,
Kita masing-masing hanya punya 2, jadi siapa yang mau membukanya? Kita tidak bisa mengambilnya kembali begitu kita membuka segelnya. Kalau begitu, akan terbuang sia-sia. Astrid menggelengkan kepalanya. Kamu tidak pernah membukanya, jadi bagaimana kamu tahu itu asli? Bagaimana jika... Sebelum Wilfred bisa menyelesaikan pertanyaannya, Astrid memotongnya. Tidak akan ada pertanyaan, bagaimana jika... Kami percaya pada David. Lagi pula, mengapa dia berbohong kepada kami? Setelah Astrid mengatakan itu, dia menatap lurus ke arah Wilfred. Pertanyaan ini membuat Wilfred bingung. Dia tidak tahu mengapa David ingin berbohong kepada Astrid dan wanita-wanita yang mengikutinya. Jika tidak ada gunanya, mengapa dia begitu berlebihan? Melihat Wilfred tidak dapat menjawab untuk waktu yang lama, Astrid melanjutkan, "Kakek Wilfred, kamu tidak bisa menjawab, kan? David tidak perlu berbohong kepada kita. Sebelumnya, kita tidak tahu dia akan memberikan sesuatu seperti ini kepada kita." Saya rasa begitu, Wilfred setuju. Jadi, jangan curiga dengan niat David. Dia melakukan ini demi keselamatan semua orang. Baiklah, aku salah. Aku seharusnya tidak mencurigai David. Wilfred tidak ragu untuk mengoreksi dirinya sendiri. Tidak apa-apa, aku memaafkanmu, kakek Wilfred. Aku yakin David tidak akan mempermasalahkan hal ini juga. Astrid menyeringai senang. Setelah mendapat persetujuan Astrid, ketiganya mulai memeriksa struktur kotak kayu kecil itu dengan cermat. Mereka menyadari bahwa itu memang kotak biasa. Lalu mereka saling berpandangan dan ingin Astrid membuka satu untuk melihat apa isinya. Namun, masing-masing tahu bahwa itu tidak mungkin. Bab 2446. Astrid tidak akan pernah setuju untuk membuka segelnya. Peradaban tingkat 9 Leila. Di dalam kehampaan yang gelap, sebuah planet besar duduk di sana dengan tenang. Planet ini sangat besar. Planet Royal, planet terbesar di Bima Sakti, tampak tidak berarti jika dibandingkan. Mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Ada sebuah altar di planet ini. Jiwa flora sedang duduk bersila di altar. Jika diperhatikan dengan seksama, tidak ada makhluk hidup di planet itu. Namun, itu bukanlah bintang mati. Vegetasinya subur, dan terdapat pula tanda-tanda aktivitas makhluk hidup di sana. Akan tetapi, semua makhluk hidup di planet itu telah dipindahkan sehingga yang tersisa hanyalah tumbuhan. Seluruh planet diselimuti oleh susunan besar yang dibentuk oleh Silvio. Ada juga material berharga yang tak terhitung jumlahnya. Salah satu saja di antaranya akan menimbulkan sensasi besar jika dikeluarkan. Jika David melihatnya, matanya akan berbinar. Ada begitu banyak harta yang berharga. Jika dia bisa membeli beberapa, poin mewah yang akan dia dapatkan. Namun harta karun itu tidak untuk dijual. Jadi, orang tidak dapat membelinya dengan uang. Bisakah seseorang membeli barang-barang milik seorang penguasa? Apakah mereka kekurangan uang? Mereka memiliki Leila, jadi apa yang tidak mereka miliki? Memulihkan tubuh flora itu mudah dan sulit. Hal utama adalah bagian tubuh yang perlu dipulihkan. Mudah bagi seorang penguasa untuk memulihkan tubuh seorang saint. Akan mudah juga jika itu adalah dewa. Namun, bagi seorang penguasa, mereka perlu melakukan banyak persiapan. Saat ini, Silvio, Luvian, Valentin, dan Drogo, berada di sisi timur, utara, barat, dan selatan planet ini. Karena kita harus mengembalikan tubuh seorang overlord kali ini, itu akan sangat merepotkan dan memakan waktu. Aku sudah menyiapkan semua yang dibutuhkan. Jadi, kau hanya perlu memenuhi permintaanku dan mengikuti perintah yang ditentukan. Kita tidak boleh membiarkan kesalahan apapun di tengah-tengah mengerjakannya. Jika kita melakukannya, kita tidak hanya akan gagal, tetapi kita juga bisa melukai jiwa flora. Suara tegas Silvio terngiang di telinga ketiga orang lainnya. Kami mengerti. Jangan khawatir, Silvio, jawab Luvian, Valentin, dan Drogo bersamaan. Tentu saja mereka tahu betapa pentingnya hal ini. Terutama Luvian. Inilah wanita yang disukainya, jadi mereka harus berhasil. Terima kasih, Silvio. Terima kasih, Luvian, Valentin, Drogo. Terima kasih.
Merupakan suatu kehormatan untuk bekerja dengan kalian semua. Flora mengucapkan terima kasih kepada mereka. Flora, kamu tidak perlu bersikap begitu sopan kepada kami. Kelima penguasa Leila adalah satu kesatuan dan kita tidak boleh kehilangan siapapun. Inilah yang harus kita lakukan. Setelah ini, kamu hanya perlu fokus dan menunggu tubuhmu pulih. Lufian adalah orang pertama yang menjawab. Ya, kamu tidak perlu bersikap begitu sopan kepada kami. Kami sudah bersama begitu lama, jadi kami sudah menjadi keluarga. Apapun yang terjadi, aku tetap harus berterima kasih pada kalian semua, kata Flora serius. Baiklah, kita kekurangan waktu. Berhenti mengobrol. Kita bisa bernostalgia setelah restorasi selesai. Apakah kalian semua sudah siap? Sela Silvio. Siap, jawab ketiga penguasa itu bersamaan. Karena kau sudah siap, ayo kita mulai. Teriak Silvio. Kemudian, 4 sinar cahaya menerangi kehampaan. Susunan di atas planet itu juga diaktifkan. Dari kejauhan, susunan itu tampak seperti mutiara yang mengalir. Bab 2447. Setelah mengirim Mia pulang, David membawa semua orang kembali ke bumi. Bima Sakti tidak terlalu jauh dari bumi. Jaraknya jauh lebih dekat daripada jarak antara Star Kingdom dan Bima Sakti. Di ruang 12 dimensi, mereka tiba dalam sekejap mata. Di dalam tata surya, galaksi terkecil, tempat bumi berada. Sebuah retakan besar tiba-tiba muncul di angkasa, dan seekor kura-kura besar merangkak keluar. Itu David dan gengnya. Kemudian, kura-kura besar itu segera berubah kecil dan disingkirkan oleh Celeste. Geng itu melayang di kehampaan dan menatap planet biru. Kegembiraan terpancar di wajah mereka. Mereka telah lama pergi. Kini, mereka akhirnya tiba di rumah. Di belakang mereka ada bola api besar, yaitu matahari. Orang normal tidak dapat mendekati matahari karena suhunya yang sangat tinggi dapat mengubah apapun di dekatnya menjadi gas. Akan tetapi, pada level David, embusan kecil darinya dapat memusnahkan matahari. Bumi adalah satu-satunya planet yang hidup di tata surya. Sisanya adalah bintang mati dengan kondisi mengerikan yang tidak memungkinkan kehidupan. 9 planet berputar mengelilingi matahari. Dari tempat David dan geng berdiri, mereka dapat melihat bumi berputar dengan cepat dan berputar mengelilingi matahari. Di sanakah kau dilahirkan? Nova menunjuk ke planet biru. Ya, Guru, itu bumi, tempat kita dilahirkan, jawab Selena. Sekecil itu, dibandingkan dengan planet-planet lain di Bima Sakti dan Star Kingdom, bumi memang sangat kecil, tetapi meskipun kecil, ia memiliki semua yang kita butuhkan, kata David. Planet kecil seperti ini bisa melahirkan seorang jenius gila sepertimu. Sungguh tidak masuk akal, Nova mengeluh. Dia sebelumnya bertanya-tanya seperti apa rupa planet yang melahirkan orang aneh seperti David. Pada akhirnya, itu hanyalah sebuah planet kecil yang dihuni makhluk hidup. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. David tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa saat mendengarnya. Dia tidak akan memberitahu Nova bahwa semua yang dimilikinya berasal dari sistem, dan sistem tersebut adalah sesuatu dari peradaban tingkat dewa. Di alur waktu yang lain, bumi tidak memiliki sistem. Bumi telah diambil alih oleh keluarga Tufin dan semua orang menjadi budak yang tidak akan pernah bisa kembali selamanya. Karena kita sudah di pintu depan, ayo masuk. Aku yakin semua orang juga sedang terburu-buru untuk bertemu keluarga mereka. Setelah David mengatakan itu, dialah orang pertama yang terbang menuju bumi. Sisanya mengikuti dari dekat. Setelah mereka tiba di bumi, mereka berpisah. Mereka masing-masing kembali ke rumah dan orang tua mereka. Sudah lama sekali mereka meninggalkan bumi, dan semua orang sangat merindukan keluarga mereka. Mereka tidak sabar untuk bertemu orang tua dan anggota keluarga mereka. David membawa Celeste dan Nova ke tempat dia tinggal. Meskipun sudah sangat lama berlalu, dan terjadi perubahan astronomis di bumi, rumah lama David masih sama. Ditambah lagi, masih ada orang yang membersihkan rumahnya setiap hari. Adapun David's Islik International, telah menjadi grup komersial terbesar di dunia dan memiliki kekayaan yang tak terhitung jumlahnya. Islik International tidak sama dengan kelompok keuangan modal lainnya. Sambil menghasilkan uang, mereka tetap melanjutkan kegiatan amal. Karena itu,
Ia tumbuh semakin besar. Semua orang tahu bahwa ini adalah aset juru selamat David. Setelah menenangkan Celeste dan Nova, David bersiap untuk bertemu teman-teman lamanya dan mengunjungi Celia serta keluarga semua wanita lainnya. Tak peduli apapun, mereka semua pergi bersamanya. Jadi, bagi keluarga wanita, mereka sudah menjadi milik David. Bab 2448. Jadi, karena alasan sentimental, dia harus mengunjungi mereka. Celeste dan Nova tidak bisa tinggal diam. Karena David akan mengunjungi teman-teman lamanya, mereka akan berkeliling bumi untuk melihat apa saja keistimewaan planet ini yang bisa melahirkan orang-orang elit seperti David. Selain David, Lorraine dan Selena juga merupakan bakat langka di Star Kingdom. Orang pertama yang dikunjungi David, tentu saja, Bibi Sally dan Bibi Diana beserta keluarga mereka. Kedua keluarga sangat terkejut dengan kemunculan David yang tiba-tiba. Sudah lama sekali mereka tidak bertemu, Sally dan Diana menjadi sedikit lebih tua. Akan tetapi, pada dasarnya mereka masih sama dan tidak banyak berubah. Karena David telah membawa kembali banyak teknologi canggih dan obat-obatan genetik dari Bima Sakti, bumi berkembang sangat cepat selama periode ini. Usia harapan hidup rata-rata orang normal telah mencapai 200 hingga 300 tahun. Mereka tidak akan pernah berani berharap seperti ini di masa lalu. Usia Sally dan Diana hanya sekitar sepertiga dari usia rata-rata, jadi mereka masih punya banyak waktu tersisa. Ditambah lagi, mereka sekarang sangat kaya. Mereka banyak berfokus pada cucu-cucu mereka. Oleh karena itu, mereka tampak jauh lebih baik daripada saat David pergi. Saat bumi berkembang semakin cepat, 1. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada kedua keluarga, David muncul di ibu kota pada detik berikutnya. Sekarang, orang yang sebenarnya bertanggung jawab atas Summerland tetaplah Mason. Setelah meminum obat genetik, kekuatan Mason meningkat pesat sehingga umurnya juga meningkat pesat. Di bawah kepemimpinannya, Summerland menjadi pemimpin bumi. Tentu saja, itu terutama karena juru selamat David lahir di Summerland. Patungnya selalu menjulang tinggi di atas alun-alun paling makmur di ibu kota. Jadi, tempat ini menjadi tempat suci di bumi. Banyak orang yang datang dari seluruh dunia untuk menyembah patung tersebut setiap tahun. Pada saat ini, Mason sedang berada di ruang kerjanya, mengurusi berbagai masalah remeh di seluruh dunia. Ya, di seluruh dunia. Bukan hanya Summerland. Setiap kali terjadi pertentangan atau perselisihan antara negara-negara di bumi, mereka akan datang ke Mason untuk meminta bantuan. Mason tidak akan berkata tidak dan dia akan menyelesaikan pertikaian itu dari sudut pandang yang paling adil. Setelah dia mendapat pengakuan dari semua kekuatan di bumi, tidak ada seorang pun yang berani melawannya lagi. Sekarang, Mason tampak sangat berbeda dari lelaki tua yang berada di ambang kematian. Dia tampak jauh lebih muda sekarang. Tuan Tua Stephanie, Anda masih sangat berhati-hati dan teliti, kata sebuah suara di dekat telinga Mason. Saat dia melihat ke sumber suara, dia melihat seorang pemuda duduk di kursi di seberangnya. Siapakah orangnya, kalau bukan David? Kedatangan David tidak mengejutkan Mason. Julia telah kembali sehingga dia mendapat berita tentang David yang kembali ke bumi dari cucunya. Karena David sudah kembali, cepat atau lambat dia akan datang kepadanya. David, lama tak berjumpa. Kamu sama sekali tidak berubah. Kamu masih sangat muda dan tampan, kata Mason sambil tersenyum. Dalam hatinya, dia merasa sangat berterima kasih kepada pemuda ini. David adalah penyelamatnya dan dia menyelamatkannya lebih dari sekali. Kalau saja dia tidak bertemu David saat itu, dia pasti sudah meninggal. Saat itu, keluarga Tufin dari Bima Sakti memiliki menyerbu bumi. Berkat David, bumi terselamatkan dari krisis. Terlebih lagi, David membawa kembali obat-obatan genetik untuk meningkatkan kekuatan Mason pesat sehingga umurnya dapat meningkat. Bab 2449. Haha, terima kasih atas pujiannya, Tuan Tua Stephanie. Anda juga jauh lebih muda dari sebelumnya. Tampaknya obat genetik itu berhasil, jawab David sambil tertawa keras. Sejak identitas dan statusnya terbongkar, sangat sedikit orang di bumi ini yang berani bercanda dengannya lagi. Mereka semua takut kepada David,
jadi mereka semua hanya mengiyakan saja dan bahkan tidak berani bernapas terlalu keras. Mason adalah salah satu dari sedikit orang. David menyukai hal ini dan dia tidak ingin diperlakukan berbeda. Tidak hanya bermanfaat, tetapi juga sesuatu yang baik yang akan mengubah nasibmu. Selain itu, tidak ada efek samping dan aku merasa tubuhku kembali ke kondisi prima. Ngomong-ngomong soal ini, David, aku harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karenamu, aku pasti sudah jadi tulang belulang sekarang. Bagaimana aku bisa duduk di sini dengan aman? Keluh Mason. Tuan Tua Stephanie, Anda terlalu rendah hati. Semua orang di Summerland dapat melihat apa yang telah Anda lakukan untuk Summerland. Sebagai anggota Summerland, inilah yang seharusnya saya lakukan. Cukup, berhentilah saling memuji. Biarkan masa lalu berlalu. Aku juga punya pikiran yang sama. David menyilangkan kakinya dan tersenyum. Itulah sebabnya dia suka mengobrol dengan Mason. Sikapnya tidak akan berubah karena identitas dan kekuatan David. Mungkin karena orang tua ini telah menerima hidup dan mati. Benar, David, kudengar Julia mengatakan kau hebat sekarang. Kau berada di puncak tempat yang disebut Star Kingdom dan kau bahkan telah menghentikan dan membunuh musuh dari peradaban yang lebih tinggi yang hendak menyerang. Kau adalah kepercayaan setiap makhluk hidup di Star Kingdom. Itu hanya reputasi palsu. Tuan Tua Stephanie, kau harus tahu bahwa aku tidak peduli dengan semua itu. Sejujurnya, aku lebih suka menghasilkan uang dalam diam dan tidak menonjolkan diri. Aku tidak bisa mengendalikan kekuatanku yang terekspos dan aku juga merasa sangat tidak berdaya. David tampak seolah-olah tidak punya pilihan lain. Kalau orang lain mendengar hal ini, mereka akan mengira bahwa David sedang pamer secara tidak langsung. Akan tetapi, Mason tidak berpikir demikian. Meskipun ia tidak banyak berinteraksi dengan David, ia tahu bahwa itulah pikiran David yang sebenarnya. Buka saja, lagi pula itu bukan hal yang memalukan. Sepertinya dimanapun kamu berada, kamu harus menjadi panutan untuk memotivasi anak muda agar bekerja keras. Kamu sangat keras, jadi tentu saja, kamu adalah contoh terbaik. Aku tahu ini bukan apa-apa, tapi begitulah diriku. Aku tidak suka menjadi pusat perhatian. Oh, kamu. Banyak sekali orang yang ingin menjadi terkenal dalam semalam dan menjadi terkenal, tetapi kamu begitu takut menjadi terkenal setelah berbuat baik. David tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Keduanya berbicara tentang berbagai peradaban, dari peradaban tingkat 3 Bima Sakti hingga peradaban tingkat 7 Kerajaan Bintang. Kemudian, mereka berbicara tentang bumi lagi. Mereka berbicara tentang berbagai tingkat kekuatan, perubahan dalam perkembangan, serta kondisi dan adat istiadat setempat. Selain itu, mereka juga berbicara tentang kehidupan cerdas lainnya. Mereka akan membicarakan apa saja yang terlintas dalam pikirannya. Ketika Mason mendengar David berbicara tentang betapa menakjubkannya alam semesta, matanya dipenuhi kerinduan. Namun, dia tahu dia terlalu lemah. Dia akan baik-baik saja di bumi, tetapi di luar sana, itu akan terlalu berbahaya. Sulit untuk memprediksi apakah dia bisa tetap hidup. Jika ia ingin keluar, ia harus memastikan bahwa ia dapat melindungi dirinya sendiri. Dengan begitu, ia dapat keluar untuk melihat keajaiban alam semesta. Setelah obrolan mereka, David meninggalkan beberapa harta yang dibutuhkan Mason dari kultivasinya dan pergi. Perhentian berikutnya adalah Dark Cape. Bawahan David sebelumnya, Paul dan Killer ada di sana. Ketika mereka bersama David, mereka selalu setia. Sebagai majikan mereka, David tentu tidak akan membiarkan orang-orang yang setia kepadanya menderita. Kali ini, selain bernostalgia, ia juga ingin memberikan sejumlah sumber daya kepada Paul dan yang lainnya agar mereka mau bekerja keras berlatih. Apakah mereka dapat menerobos ke alam abadi dan memiliki setidaknya satu zaman, atau rentang hidup 129.600 tahun, itu tergantung pada mereka. Setelah dia mengucapkan selamat tinggal kepada Mason, dengan kecepatan David, dia muncul kembali di Dark Cape pada menit berikutnya. Orang-orang datang dan pergi di jalan yang ramai. Bab 2450. Bahkan lebih makmur daripada sebelum dia pergi. Orang yang bertanggung jawab di Dark Cape adalah Red Flame Mercenaries,
dengan Killer sebagai kepala dan Paul serta Tulip sebagai wakilnya. Ini seperti negara kecil, dan tidak ada kekuatan yang berani memprovokasi mereka. Markas besar Red Flame Mercenaries. Dua pria parubaya dan seorang wanita menawan sedang duduk bersama untuk membahas cara mengembangkan dan memperkuat Dark Cape. Lama tidak berjumpa, teman-teman. Ketiganya terkejut pada awalnya. Ketika mereka melihat orang itu berbicara, mereka segera berdiri dan berlutut di hadapan David dengan tertib. Mereka berkata dengan hormat, "Pembunuh menyapa Anda, Tuan Udel." Paul menyapa Anda, Tuan Liddell. Tulip menyapa Anda, Tuan Liddell. Tidak perlu bersikap sopan. Kamu boleh berdiri. Setelah David mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dan membantu mereka berdiri. "Terima kasih, Tuan Liddell. Duduklah. Tidak ada yang istimewa, aku hanya ingin bercerita tentang masa lalu bersamamu." David menarik kursi dan duduk. Kemudian, ia meminta yang lain untuk duduk juga. Killer, Paul, dan Tulip saling berpandangan. Mereka semua ragu-ragu dan tidak berani duduk. Itu karena orang di depan mereka memiliki status yang terlalu tinggi. Mereka tidak berani duduk semeja dengannya. "Ada apa? Apakah kata-kataku tidak berguna lagi setelah sekian lama aku pergi?" kata David dengan tenang. Ketiganya segera berlutut lagi. "Jangan marah, Tuan Liddell. Kami tidak berani melakukannya," jawab Killer sambil tersenyum paksa. "Ya, Tuan Liddell, siapa kami? Beraninya kami duduk bersama Anda?" Paul segera menambahkan. "Tuan Liddell, begitu berita ini tersebar, pengagum setia Anda mungkin akan membunuh kita dengan kritik mereka." Tulip menatap David dengan mata berbinar-binar. Ia tidak dapat menyembunyikan betapa emosionalnya dirinya. Jelas, dia juga salah satu pengagum setia David. Jika ada yang berbicara buruk tentang David, dialah orang pertama yang akan melawannya. "Kenapa kamu tidak berani duduk bersamaku? Kita ini teman lama yang sedang membicarakan masa lalu. Itu saja. Kecuali kalau kamu tidak menganggapku sebagai teman lagi," kata David tanpa daya. Dia tidak menyukai pertemuan yang membatasi seperti itu. Akan tetapi, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Apa yang dapat ia lakukan jika mereka semua begitu menghormatinya? Dia tidak bisa memaksa mereka, kan? "Tuan Liddell, kami sungguh tidak berani menganggap Anda sebagai teman. Anda adalah atasan kami dan jika Anda mengucapkan kata itu, kami akan rela melewati neraka demi Anda dan kami tidak akan pernah cemberut." Killer segera menyatakan kesetiaannya. "Asalkan Anda mengucapkan kata itu, kami akan rela melewati neraka demi Anda dan kami tidak akan pernah cemberut, Tuan Liddell," kata kedua orang lainnya. "Cukup. Karena kalian mengikuti perintahku, aku perintahkan kalian semua untuk duduk sekarang dan mengobrol denganku. Mari kita bicarakan masa lalu." Ketiganya akhirnya duduk di meja yang sama dengan David dan mulai menceritakan kepada David hasil yang mereka dapatkan di Dark Cape. Namun, David tidak tertarik dengan itu. David bahkan tidak peduli dengan Star Kingdom, apalagi Dark Cape kecil ini. Dia ingin bertemu teman-teman lamanya dan memberi mereka beberapa sumber daya untuk berlatih selagi dia melakukannya sehingga dia bisa membantu semua orang berkembang. Itu saja.